Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Emilia Story. Hai semuanya kembali lagi ya dengan kita yang aku lagi nemenin Arzan aja main dan akan sarapan setelah ini. Dan juga untuk kalian yang belum sarapan, ayo sarapan bareng. Kira-kira sarapan kalian apa nih? Coba komen di bawah ya. Nyami nih, apa sih Zan? Mbak, enak nyami nggak? Biasanya dia makan buah aja tuh guys. Maksudnya buah yang fresh gitu ya, orange sama kiwi, atau kalau ada strawberry, anggur gitu ya. Nah sekarang tumben-tumbenan dia nih minta sarapan kakaknya. Ini tuh sebenarnya aku siapin buat Aira. Jadi pisang apa ya, pisang yang gede itu loh, pisang raja, pisang apa sih namanya, digoreng pakai ghee. Kotor nah, taruhnya di piring, di platnya. Oke, good job. Nah tapi sekarang pagi ini Azan pengen, jadi sudah kita kasih aja, karena bismillah dia lagi mau coba berhenti untuk ASI. Jadi mungkin dia lapar semalaman, nggak ada asupan. Kenapa? Oh, it's fork. Kenapa? Fork, Kenapa? banana, Kenapa? kiwi, Kenapa? orange. What is that? What is this? This one? What is this? Banana. Kalau masak banana aja. Iya, ajan lah. Kayak apa kayak gitu? Kayak siapa? Kayak Bible. Spiderman. Pakai tangan bagus. Tangan satunya nak. Habisin dulu yang di mulut ya. Beli nasi uduk yuk. Mami kalau di Indonesia sarapannya pakai nasi uduk atau enggak bubur ayam. Kalau beginian mah enggak kenyang. Arjan ngerti nggak? Enggak. Hari ini masak apa ya? Good. Hari ini masak apa ya teman-teman? Kalian masak apa nih pagi ini, hari ini gitu ya? Coba komen di bawah ya. Mungkin aku bisa jadi referensi untuk lunch kita, atau untuk dinner kita, atau untuk besoknya. Yummy. Masya Allah, alhamdulillah. Ayah mana ayah? Bobo. Bobo, sendiri bobo. Ayah. Udah malam. Mami belum on.
Nah, kali ini juga hari ini juga ada informasi terbaru ya untuk korban bencana gempa di Turki dan Syria itu bertambah korban jiwanya menjadi 8.000 korban jiwa yang sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doain ya teman-teman, semoga korban yang meninggal diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, dijadikan syahid. Karena kan kalau mati kena gempa itu ada dengar satu riwayat gitu ya, kalau itu dihukumi dengan mati syahid. Semoga aja mereka mendapatkan itu ya teman-teman. Dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga mereka tabah, semoga mereka sabar meskipun itu akan sangat sulit ya, itu akan sangat memerlukan hati yang cukup luas untuk bisa bersabar dan tetap kuat di tengah kejadian gempa yang tiba-tiba dan mereka harus kehilangan keluarga gitu ya. Semoga Allah mudahkan segala urusan mereka dan Allah luaskan, lapangkan dada mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampah. Makan apa? Makan sampah blue. It's kiwi. Kiwi. Jangan bisa ya. Gimana vlog hari ini, Zan? Ini Hi everyone gitu. apa? Hi everyone, welcome back to Emilia Story gitu. Gimana San? Anak-anakku karena sering denger aku dubbing vlog aku gitu ya, jadi mereka suka-suka ngikutin gitu. Apanya? Kotor. Enggak kotor. Suka ikut-ikutin aku kalau lagi ngevlog ngedubbing gitu ya. Lucu banget ya. Masya Allah, tabarakallah. Emang bener ya, apapun yang anak-anak lihat dari orang tuanya itu mereka akan copy paste segitu cepatnya, segitu miripnya. Jadi kita sebagai orang tua tuh bener-bener harus bisa pilih-pilih mana yang hanya boleh kita lakuin ketika mereka nggak lihat gitu, mana yang harusnya kita lakuin ketika dilihat oleh anak-anak. Jangan sampai hal-hal buruk yang notabene adalah kesalahan kita yang harusnya kita perbaiki malah jadi tercopy paste oleh anak, baik yang baik secara sengaja ataupun secara nggak sengaja gitu ya. Misalnya lagi marah tapi karena nggak bisa nahan amarah kita, jadi kita ngikutin aja gitu amarah kita tuh, marah-marah gitu, misalnya marahnya yang gimana-gimana gitu kan, pasti anak bisa copy paste segitu cepatnya dan segitu miripnya. Jadi parents tuh nggak mudah ya guys. Untuk kalian yang belum punya buah hati, sebaiknya persiapkan dulu mental dan ilmu kalian, ilmu parentingnya, supaya nantinya ketika anak hadir benar-benar bisa memaksimalkan untuk mendidik mereka menjadi pribadi yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri, insya Allah ya. Kita doain juga untuk teman-teman pasangan halal yang sudah menikah. Udah, Arzan udah finish Arzan full. Oke, mami taruh ya. Ini kamu mau nggak ini? Fruitsnya mau? Finish all? Arzan full? Oke, mami will keep it up, oke? Iya. This one also okay? Oke. Ya, kembali lagi kita doakan untuk pasangan halal yang sudah menikah tapi belum dikaruniakan anak atau buah hati gitu ya. Semoga Allah beri segala kemudahan dalam ikhtiarnya mendapatkan keturunan. Dan jangan lupa untuk amalin doanya Nabi Ayub alaihissalam ya.
Nabi Ayub, Nabi Zakaria, siapa? Lupa guys, Nabi Zakaria ya yang minta keturunan. Yang anaknya itu adalah Nabi Yahya, yang Allah jawab doanya ketika minta keturunan itu, padahal beliau masih di dalam tegak berdirinya dalam sholat. Jadi beliau itu Nabi Zakaria ya, insya Allah kalau nggak salah. Nabi Zakaria itu kan punya ponakan namanya Maryam ya. Terus kita tahu sendirilah seperti apa wanita solihah yang bernama Maryam ini, yang namanya sendiri diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah sebagai salah satu nama surah yang ada di dalam Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Nah, jadi Maryam ini punya satu tempat khusus untuk beribadah dan dia nggak pernah keluar dari situ, dan tempat itu hanya khusus untuk beribadah aja ya. Jadi disebutnya itu adalah mihrab. Terus ketika itu Nabi Zakaria diamanahkan oleh ibunya Sayyidah Maryam untuk menjaga Sayyidah Maryam di dalam kawasan Masjid Al-Aqsa, karena memang saat ibunda Maryam ini hamil, beliau memang mau bernazar untuk mewakafkan anak dalam kandungannya ini sebagai apa, pelayannya Allah gitu ya, sebagai pelayannya Allah. Jadi diserahkanlah kepada Nabi Zakaria, kemudian dijagalah oleh Nabi Zakaria, dan sesekali Nabi Zakaria, bukan sesekali ya, memang sesuai jadwal akan datang ke mihrabnya Sayyidah Maryam untuk memberikan makanan dan keperluan-keperluan pokok yang memang dibutuhkan, karena memang Sayyidah Maryam gak pernah keluar ya, kecuali beliau lagi datang bulan, beliau akan keluar dari mihrabnya, karena mihrabnya ini kan masih di dalam kawasan Masjid Al-Aqsa ya, jadi gak boleh kan ada wanita yang berhadas di dalamnya, jadi beliau akan keluar ketika beliau datang bulan gitu ya. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Zakaria datang ke mihrabnya Sayyidah Maryam, beliau menemukan makanan-makanan yang udah dihidangkan di hadapannya Sayyidah Maryam. Padahal saat itu ya, misalnya nih, saat itu aku juga nggak tahu pasti apa yang terhidang di depan situ. Saat itu di hadapannya Sayyidah Maryam itu ada buah-buah anggur, buah stroberi gitu mungkin ya. Padahal saat itu lagi nggak musimnya buah-buah itu. Terus Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana semua ini kau dapatkan?" gitu kan. Terus Sayyidah Maryam jawab, "Dari Allah" gitu. Kok bisa gitu, mungkin ya percakapannya gimana gitu, kok bisa dari Allah, gimana maksudnya? Bukankah Allah memberikan kepada siapapun yang dia ridhoi rizki yang melimpah, rizki yang mencukupi segala kebutuhannya gitu. Terus dari situ Nabi Zakaria langsung berpikir. Jadi dari sini pun kita bisa lihat ya, hikmahnya adalah ketika kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat, saudara kita mendapatkan sesuatu yang ya nikmat gitu ya, sebaiknya kita jangan ikut senang juga, jangan kayak iri atau hasut gitu ya, ikut senang dan berdoa di dalam hati supaya kita dapat berkah juga dari apa yang dikasih oleh Allah kepada orang tersebut. Nah, di saat itu Nabi Zakaria langsung berpikir bahwa oh iya, jadi kalau kita punya mihrab sendiri, terus kita khusyuk berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan semua doa-doanya. Jadi seketika itu juga Nabi Zakaria pergi, terus beliau membuat mihrab, terus beliau sholat. Di dalam sholatnya itu, you want open? Bentar ya guys. Oke. Iya. Nah, jadi beliau bikin mihrab. Bikin mihrab. Wow, Arjun cooking. Mommy want it. This one. Nah. Jadi di dalam mihrab itu beliau tegak berdiri menunaikan sholat. Nah, ketika beliau berdoa untuk meminta keturunan yang soleh gitu, seketika itu juga Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kepada Nabi Zakaria bahwa selamat kepada engkau karena engkau diberkahi dan akan dikaruniakan anak yang soleh gitu. Terus habis itu
dikasih tahu juga bahkan. Mana ini? Mana itu? Batu itu. I don't know, maybe they'll check. Bahkan dikasih tahu juga oleh malaikat utusan Allah itu bahwa anak yang dikaruniakan kepada Nabi Zakaria ini adalah seorang laki-laki dan namanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wow. Mama punya yang mana? Mami nggak have. Mami don't have. I have yang kabut inside. Iya, ya. Ya, nah juga jadi nama anaknya itu langsung diberikan oleh Allah ya. Namanya adalah Yahya. Kita bisa baca kisah ini di dalam surah Maryam ya, insyaallah kalau nggak salah ya. Nah, ya. Nah, jadi intinya teman-teman, untuk kalian yang sudah menikah cukup lama dan belum dikaruniakan keturunan, cobain buka surah Maryam dan coba amalkan apa yang menjadi amalannya Nabi Zakaria untuk mendapatkan anak yang bernama Yahya, yang kemudian dikaruniakan oleh Allah menjadi nabi dan menjadi salah satu orang yang soleh di masanya. Nah, thank you for watching ya teman-teman. Kayaknya cukup sekian dulu vlog kali ini. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dari apa yang aku sampaikan, dan jangan lihat siapa yang menyampaikannya, ambil aja hikmah dari apa yang disampaikan. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share juga ke semua sosial media kalian. Semoga kalian selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah selalu dan bahagia dimanapun kalian berada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye Arzan. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Nah, ini dia ada foto-foto terbaru Tuba dan Vicky, bonus ya guys. Untuk kalian yang kangen sama muka-muka ceria mereka, ini bisa jadi pengobat rindu kalian. Oke, see you on next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching sekali lagi ya. Bye.